Seorang wanita bernama Bindu, yang mahir dalam mengukir, saat ini sedang membuat sebuah patung dengan simbol hati di tengahnya. Bindu juga merupakan salah satu relawan di kelompok NGO-nya, yang membantu siswa di sekolah dengan berbagai cara. Suatu hari, ketika dia masih merasa belum puas dengan patung buatannya, terjadi pemadaman listrik di komplek rumahnya. Saat dia memeriksa keluar melalui jendela, ada seorang pria di seberang rumahnya bernama Nani, yang tersenyum padanya. Nani sudah lama menyukai Bindu, tapi dia memilih untuk mengabaikannya dan terus mengukir karya seninya. Nani tahu bahwa Bindu kesulitan mendapatkan cukup cahaya, jadi dia mendapatkan ide dengan mengambil aluminium foil dan menempelkannya di piring satelit di sampingnya. Kemudian dia menyalakan senter dan mengarahkannya ke foil tersebut. Itu menciptakan sorot lampu darurat, sehingga Bindu mendapat cukup cahaya untuk melanjutkan mengukir. Tak lama kemudian, saudara ipar Bindu menyuruhnya untuk tidur. Jadi Bindu menutup jendelanya sambil masih menunjukkan wajah dingin terhadap Nani. Meskipun begitu, Nani merasa bahagia dengan senyum tipis Bindu, yang membuat temannya menganggap Nani sudah gila, apalagi karena ia sudah terobsesi padanya selama 2 tahun. Namun Nani sudah merasakan tanda cinta yang diberikan Bindu, melalui tirai yang sengaja ditinggalkannya terbuka agar mereka bisa bertemu setiap malam. Bindu sebenarnya terlalu malu saat bertemu dengannya. Sementara itu, di sebuah rumah mewah, sedang berlangsung pesta, di mana seorang bos bernama Sudip akan bertemu bos lain untuk membicarakan kesepakatan bisnis. Asisten Sudip, Aditya, awalnya merasa kesal karena bosnya belum menandatangani dokumen bisnis tersebut. Tapi saat dia mendekati Sudip, ternyata bosnya sudah menandatangani dokumen itu, yang membuat pihak Sudip sangat senang. Namun mereka tidak menyadari bahwa semua itu berkat Sudip yang diam-diam mendekati istri bos tersebut, yang pernah dia temui saat latihan menembak. Dari situ, keduanya klik dan saling bertukar pandang. Dan Aditya tahu bahwa Sudip berhasil memenangkan hati wanita lain lagi. Percakapan mereka kemudian beralih ke mantan istri Sudip, yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi pada akhirnya, Sudip hanya menginginkan kekayaannya, dan saat mantan istrinya mengatakan bahwa dia harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu, Sudip berhasil melakukan itu, berarti dia membunuh istrinya sendiri. Suatu hari di kantor, Bindu dan teman-temannya ingin mengirimkan perlengkapan ujian ke sebuah sekolah, tapi mereka menyadari bahwa dana mereka kurang. Tak lama setelah itu, Nani, yang diam-diam mendengar masalah mereka, datang dan ingin menyumbangkan sejumlah uang. Namun kedatangannya juga memiliki tujuan lain, untuk menggoda Bindu lewat pesan teks, meski Bindu tetap mengabaikannya dengan senyum tipis. Beberapa saat kemudian, saudara ipar Bindu datang dan memberitahu bahwa perusahaan Sudip ingin memberikan donasi besar, karena tempat kerjanya kebetulan memiliki koneksi dengan perusahaan Sudip. Setelah menerima kartu nama Sudip, Bindu mengunjungi perusahaannya. Saat Sudip diberitahu bahwa Bindu ingin bertemu dengannya, dia menatapnya dengan terpesona oleh kecantikan Bindu yang memikat. Maka dia segera menyuruh semua orang di kantornya pergi supaya dia dan Bindu bisa berdua saja. Saat Bindu menjelaskan tentang NGO-nya, Sudip malah fokus pada pesonanya. Tanpa ragu, dia memberikan cek donasi besar. Ingin mendekatkan diri dengan Bindu, Sudip menyatakan ketertarikannya untuk bergabung di NGO tersebut, yang dengan senang hati disetujui Bindu. Maka dimulailah usaha Sudip untuk memenangkan hati Bindu dengan membantu kegiatan di sekolah. Setelah kegiatan selesai, Sudip ingin mengajak Bindu makan siang mewah. Sebelum Bindu memesan makanannya, dia menerima pesan dari Nani yang kebetulan juga berada di restoran yang sama untuk menyiapkan kembang api, yang memang pekerjaannya. Saat melihat Nani berjalan menjauh dari tempat duduknya, Bindu meminta Sudip untuk bertukar tempat supaya dia bisa melihat Nani dengan lebih jelas. Ketika Sudip terus berbicara menggoda Bindu, dia menyadari Bindu tidak memperhatikan dan malah melihat ke samping. Menyadari ada pria lain yang dekat dengan Bindu, Sudip menjadi marah. Dia lalu mengantar Bindu pulang dengan mobil. Sementara itu, Nani berusaha mengikuti mobil tersebut, meninggalkan sahabatnya di belakang. Hal itu membuat Bindu senang. Tapi saat dia melihat Nani dihentikan oleh seorang polisi, Bindu minta mobil berhenti dengan alasan ingin membeli sayuran. Sudip kembali kecewa melihat pria itu benar-benar mengikuti Bindu. Akhirnya dia memutuskan untuk menguntit mereka diam-diam. Setelah mengamati mereka bersama beberapa kali, Sudip yakin mereka sudah saling mengenal sejak lama. Dia mulai merencanakan sesuatu yang buruk untuk Nani. Suatu malam di kantor, Bindu menyadari sudah larut, jadi dia memutuskan pulang. Namun saat mencoba menyalakan motornya, dia mengetahui bensinnya habis. Hal itu membuatnya takut berjalan sendirian di gelap malam. Maka dia memutuskan meminta bantuan Nani, yang sangat senang walau pesan yang dikirim Bindu kosong. Nani menganggap itu sebagai tanda untuk segera menemuinya. Dia segera bergegas ke kantor Bindu, dan bertanya kenapa Bindu mengirim pesan kosong.
Bindu berdusta, mengatakan bahwa dia bermaksud menghapus pesan itu, tapi malah terkirim. Awalnya Nani bingung, tapi setelah melihat situasi Bindu, dia sadar bahwa Bindu takut pulang sendirian. Maka Nani mengantar Bindu pulang. Lalu dia mulai menyanyikan lagu romantis untuk menggoda Bindu, dan akhirnya, Nani mengungkapkan perasaannya padanya. Akibatnya, Bindu merasa senang, dan hal itu memotivasinya untuk memperbaiki patung buatannya dengan menambahkan sebuah hati kecil di dalam hati besar. Dia ingin memberikan patung itu kepada Nani. Namun ketika dia datang ke rumah Nani, tiba-tiba sebuah mobil menjemputnya, dan Nani diculik. Nani dibawa ke sebuah rumah kosong untuk disiksa, dan ternyata itu dilakukan oleh kelompok Sudip. Sudip berkata bahwa setiap wanita harus tergila-gila padanya, dan setelah menunjukkan ketidaksenangannya karena Nani dekat dengan Bindu, Nani membalas dengan memperingatkan agar Sudip tidak mengacaukannya. Hal itu membuat Sudip semakin marah dan memutuskan untuk membunuh Nani. Saat Sudip mengambil ponsel Nani untuk memeriksa pesan dari Bindu, dia menemukan pesan di mana Bindu mengatakan bahwa dia juga mencintai Nani. Hal itu semakin membakar kemarahan Sudip, dan akhirnya, Nani tewas di tangan Sudip. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyamarkan kejadian itu sebagai kecelakaan sebelum meninggalkan lokasi. Karena pesan dari Bindu tidak berbalas, Bindu memutuskan mengirim pesan suara yang berisi bahwa dia juga mencintai Nani dan meminta Nani datang segera. Ajaibnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jiwa Nani keluar dan masuk ke dalam telur lalat di atas daun, dan daun itu bergerak mengikuti arus air. Keesokan paginya, saat menuju kantor, Bindu melihat banyak orang berkumpul mengerumuni seseorang yang tergeletak di jalan. Ternyata itu adalah mayat Nani yang ditemukan warga, dan hal itu membuat Bindu sangat tidak percaya. Di tempat lain, telur yang berisi jiwa Nani akhirnya siap menetas, dan akhirnya, dia terlahir kembali sebagai seekor lalat. Namun Nani tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Sebelum ingin terbang dan mengikuti lalat lain, dia menyadari sayapnya susah digunakan. Tak lama setelah itu, aliran air deras datang, sehingga Nani cepat-cepat menghindar mengikuti arus air sampai akhirnya dia bisa menggunakan sayapnya. Dia pun terkejut saat melihat manusia yang sangat besar. Karena itu, dia mulai mengamati situasi dan sekelilingnya. Dia melihat anak-anak bermain di sebuah lapangan, dan saat dia menginjak bola tenis yang membuat kakinya lengket, bola itu dilempar ke pemukul dan terpukul, membuatnya terpental ke dalam rumah seseorang. Tak lama kemudian, seekor burung mengejarnya, tapi Nani berhasil kabur ke dalam rumah orang lain dan meminum tetesan air dari gelas karena merasa haus. Namun dia terganggu saat gelas itu diangkat oleh seseorang. Ternyata itu Sudip. Karena itu, Nani akhirnya teringat masa lalunya saat Sudip membunuhnya. Lalu Nani mulai menyerangnya. Tapi karena tubuhnya yang kecil, serangannya tentu tidak berguna bagi manusia. Pada saat itu, dia melihat sebuah ukiran kayu buatan Bindu, yang mengingatkannya pada waktu-waktu bersama Bindu. Maka Nani pergi ke rumah Bindu. Setelah melihat bahwa Bindu masih baik-baik saja, Nani mencoba menarik perhatiannya, yang tentu saja sulit Bindu sadari. Bindu kemudian bertemu dengan saudara iparnya, dan dia menyadari bahwa Bindu terlihat sedih. Jadi dia mengakui bahwa dia sedih karena kehilangan Nani, dan juga mengaku bahwa dia berbohong dengan berpura-pura tidak peduli padanya. Pada saat itu, Nani mendengar percakapan tersebut dan menyadari bahwa Bindu tidak mengetahui kebenaran sebenarnya tentang bagaimana Sudip mengakhiri hidupnya. Di kantor NGO, Bindu menerima kunjungan dari Sudip, yang mencoba memenangkan hatinya dengan mengatakan agar Bindu melupakan Nani dan melanjutkan hidup. Melihat Bindu menjadi sedih, Sudip mulai menyentuhnya dengan maksud menghiburnya. Hal ini membuat Nani sangat marah, sehingga ia berusaha sekuat tenaga mengganggu Sudip dan membuatnya menjauh dari Bindu. Meskipun begitu, Sudip tetap tenang di hadapan Bindu, dan dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti saran Sudip untuk mencoba melupakan Nani. Akibatnya, Nani semakin marah. Maka dia terus mengganggu Sudip saat Sudip sedang bersantai, sampai akhirnya dia terganggu oleh keberadaan seekor lalat. Sudip bahkan tidak sadar bahwa dia tanpa sehelai benang, dan hal ini dilihat oleh mitra bisnisnya yang kebetulan berada di tempat itu. Suatu hari, Bindu bertemu dengan Sudip, yang memberitahunya bahwa minggu lalu dia bertemu Menteri Pendidikan untuk membicarakan pengakuan nasional bagi NGO tersebut. Jadi agar tujuan itu tercapai, Bindu harus bertemu Menteri Pendidikan secara langsung, yang berarti dia harus terbang bersama Sudip ke lokasi menteri tersebut. Setelah mendengar teman-temannya setuju agar dia pergi bersama Sudip, akhirnya Bindu menyetujui untuk terbang bersamanya keesokan harinya, yang saat itu diketahui oleh Nani. Maka Nani mengganggu Sudip saat dia tidur sehingga Sudip menjadi kurang tidur dan bangun terlambat, menyebabkan rencana penerbangan gagal. Usaha Nani berhasil, dan setelah terus-menerus terganggu, akhirnya Sudip memutuskan membungkus dirinya seperti mumi supaya lalat itu tidak bisa mengganggunya lagi. Keesokan harinya,
Sudip menerima telepon dari Bindu yang memberitahunya bahwa dia sudah berada di bandara, dan mereka hanya punya waktu 30 menit sebelum penerbangan. Hal itu membuat Sudip terkejut, dan dia berpikir bahwa dia bangun terlalu terlambat, sehingga buru-buru menuju bandara dengan mobilnya. Untuk membuat Sudip terlambat, Nani mengganggu seorang polisi lalu lintas agar sengaja menyebabkan kemacetan, sehingga Sudip terpaksa menggunakan mobil rekannya yang berada di luar area macet untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, Nani sudah masuk ke dalam mobil, dan setelah siap untuk menyerang, dia terbang ke kepala Sudip dan menyerang matanya. Akibatnya, Sudip mengalami kecelakaan, dan setelah mobilnya berhenti, Nani menulis pesan untuknya, "Aku akan membunuhmu." Setelah kejadian itu, dokter memberitahu Sudip bahwa dia beruntung hanya mengalami luka ringan. Namun Sudip tidak terlalu peduli dan bertanya apakah ada hewan yang mampu membalas dendam. Anak buahnya memberikan penjelasan konyol, sehingga Sudip memutuskan untuk membicarakan masalah ini dengan seseorang yang ahli. Tapi sebelum itu, Bindu datang mengunjungi Sudip setelah mendengar tentang insiden tersebut. Maka Sudip pura-pura sangat sakit. Melihat Sudip menyentuh Bindu lagi, Nani menjadi marah dan mencoba menyerangnya. Akhirnya Bindu menyadari kehadiran Nani, sehingga dia mengambil semprotan lalat milik Sudip. Namun saat menyemprot, dia tidak sengaja memutus kalung milik Nani. Akibatnya, Nani terlempar keluar rumah dan kejang-kejang saat tergeletak di atas daun. Untungnya, tak lama setelah itu, semprotan air tanaman menyentuhnya, membuat Nani sembuh. Namun dia merasa sedih karena Bindu masih belum menyadari siapa dirinya sebenarnya sekarang. Setelah pulih, Sudip mengunjungi seorang profesor yang ahli tentang serangga, dan profesor tersebut menganggap pengalaman Sudip hanya fiksi ilmiah. Sudip dengan cepat menegaskan bahwa apa yang dia alami itu nyata. Profesor menduga Sudip mungkin sedang stres dan berhalusinasi tentang seekor lalat. Jadi untuk membuktikan apakah dia stres atau tidak, Sudip pergi ke tempat penampungan mobil rusak untuk memeriksa mobilnya yang hancur. Namun saat itu dia bertemu dengan seorang pria misterius yang berpakaian hitam, yang meramalkan bahwa Sudip akan bertemu dengan sebuah brankas, dan wajahnya akan tertutup abu. Namun Sudip tidak terlalu memikirkan hal itu dan pergi memeriksa mobilnya. Ternyata benar ada pesan dari lalat yang mengancam akan mengakhiri hidupnya, mengonfirmasi bahwa apa yang dia alami memang nyata. Keesokan harinya, Nani mengunjungi rumah Bindu lagi, di mana dia melihat Bindu sedih karena kalung Nani yang putus. Melihat air mata Bindu jatuh ke atas meja, Nani mendapat ide untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, dengan menggunakan air mata itu untuk menulis bahwa dia adalah Nani, yang terlahir kembali sebagai seekor lalat. Awalnya Bindu tidak percaya, tapi setelah Nani terus berusaha meyakinkannya, akhirnya dia mulai percaya bahwa lalat di tangannya adalah Nani. Dia juga mengetahui tentang Sudip, yang sudah mengakhiri hidup Nani, membuat Bindu menyadari bahwa semua yang dilakukan Sudip selama ini hanyalah untuk mendekatinya. Saat dia bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang, Nani meminta bantuannya untuk membalas dendam. Maka keduanya mulai menyusun rencana. Pertama, Nani memakai kacamata khusus untuk melindungi matanya dari semprotan serangga, sehingga saat disemprot, matanya tidak sakit lagi. Kemudian, Nani melatih tubuhnya menjadi lebih kuat hingga mampu mengangkat benda yang lebih berat dari dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, setelah terus mengganggu Sudip, Nani melihat sebuah meriam kecil yang dia pikir bisa digunakan untuk mengakhiri hidup Sudip. Jadi dia meminta bantuan Bindu untuk membuat meriam mini buatan sendiri, menggunakan bubuk mesiu, dan memasukkan bola logam ke dalam pipa kecil. Setelah semuanya siap, Bindu memasukkan korek api yang menyala ke dalam pipa, dan hasilnya sebuah kaleng hancur setelah ditembakkan. Bindu kemudian memberikan bubuk mesiu yang cukup agar Nani bisa membawa ke meriam Sudip, dan mereka terus melakukannya sampai bubuk di dalam meriam cukup banyak. Setelah mengelabui Sudip agar memasukkan bola logam ke dalam meriam, Nani membawa korek api yang menyala untuk mengaktifkannya. Namun dia kesal ketika melihat seorang penjaga menghalangi jalur tembakannya. Pada saat itu, penjaga takut ketahuan sedang mengunyah permen karet, jadi dia melepasnya dengan tisu. Tapi sayangnya tisu itu terjatuh ke dalam lubang meriam, merusak rencana Nani. Karena sudah tidak tahan diganggu lalat, Sudip memasang berbagai macam keamanan, terutama pemindai, kaca dengan jeruji, dan CCTV. Ketika Nani mencoba masuk, dia kesulitan menerobos, sehingga terpaksa mundur. Karena itu, Nani meminta bantuan Bindu untuk datang langsung ke tempat Sudip agar bisa mencari jalan masuk. Saat menunggu Sudip datang, Bindu melihat sebuah lubang kecil di jeruji dengan sekrup yang menurutnya bisa dilewati Nani. Jadi Bindu membuka sekrup-sekrup itu. Tapi aksinya terhenti saat Sudip datang dan mulai mengganggu Bindu lagi. Meski begitu, Bindu harus bertahan agar bisa menyelesaikan membuka sekrup, dan akhirnya, Nani berhasil masuk dan melanjutkan balas dendamnya. Suatu hari, Sudip menghadiri rapat dengan banyak bos sambil memakai helm agar kepalanya tidak terganggu oleh lalat.
Namun Aditya menganggap penampilannya memalukan bagi pihak mereka, jadi dia memaksa melepas helm itu. Tak lama kemudian, Nani datang mengganggu Sudip lagi, membuatnya tidak tahan lagi dan mencoba menghilangkannya, sehingga rapat menjadi kacau. Karena itu, para bos memutuskan untuk menarik uang mereka dari perusahaan Sudip. Salah satu anak buah Sudip mendengar hal ini dan memberitahukannya. Mengetahui hal itu, dia segera ingin mengambil semua uangnya dari brankas sebelum terlambat dengan memasukkan kata sandi. Tentu saja, Nani mengganggunya lagi, membuat Sudip gagal memasukkan kata sandi sebanyak 3 kali, dan akhirnya, brankas terkunci. Maka Sudip mencoba memaksa membukanya dengan alat pemadam api panas. Tapi sekali lagi, Nani mengganggunya, membuat alat itu terjatuh dan membakar lubang di brankas, menyebabkan semua uangnya perlahan terbakar. Sudip segera mencoba menyelamatkan uangnya, tapi akhirnya usahanya sia-sia, dan wajahnya tertutup abu. Hal itu mengingatkannya pada seorang pria misterius yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ia memberikan ramalan bahwa dia akan bertemu brankas dan wajahnya akan tertutup abu. Maka Sudip mengunjungi pria misterius itu untuk meminta bantuan, yang ternyata adalah seorang lelaki tua. Namun sebelum itu, lelaki tua tersebut membawa Sudip ke tempat di mana dulu dia mengakhiri hidup Nani, dan mengungkapkan bahwa lalat itu sebenarnya adalah Nani. Setelah Sudip mengetahui kebenaran, lelaki tua itu memulai sebuah ritual di rumah Sudip untuk memerintahkan 2 burung agar mengakhiri hidup Nani. Nani mengetahui hal ini dan berusaha menghindari serangan burung-burung tersebut. Setelah beberapa waktu, Nani berhasil menghentikan burung pertama dengan menjebaknya di dalam sebuah alat berbentuk bulat, sementara burung kedua tersengat listrik oleh stop kontak. Akibatnya, rumah Sudip mengalami kerusakan, dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya, menjebak Sudip dan lelaki tua itu di dalam ruangan. Merasa panik dan tidak bisa melihat karena asap tebal, Sudip terkejut saat menabrak lelaki tua itu, lalu mendorongnya hingga lelaki tua tersebut tertusuk oleh benda tajam, dan akhirnya, dia pun tewas. Setelah melihat Sudip tergeletak di lantai, Nani merayakan bersama Bindu bahwa tugas mereka telah selesai. Namun mereka tidak menyadari bahwa Sudip masih bisa diselamatkan oleh Aditya, yang memecahkan kaca sampai pecah berkeping-keping. Keesokan harinya, Sudip memberitahu Aditya tentang Nani dan betapa kesalnya dia atas kejadian kemarin. Tapi saat Sudip terus berbicara, dia menyadari angin berhembus dari luar rumahnya dan melihat sekrup yang hilang. Jadi dia memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Bindu sengaja membuka sekrup-sekrup itu agar Nani bisa masuk. Setelah mengetahui kebenaran itu, Sudip dengan percaya diri merencanakan untuk membunuh Nani. Dimulai dengan menculik Bindu dari rumahnya dan membawanya ke rumah agar Nani datang dengan sendirinya. Setelah mendengar ancaman Sudip untuk mengacaukan Bindu, akhirnya Nani muncul dan terpaksa berlutut di hadapannya. Sudip kemudian ingin menunjukkan kepada Bindu bagaimana dia mengakhiri hidup Nani dulu. Tapi tepat sebelum Sudip menginjaknya, Nani mengangkat sebuah jarum yang ada di dekatnya, dan kaki Sudip tertusuk. Kemudian terjadi pertarungan antara Nani dan Sudip sampai listrik padam, dan Sudip secara tidak sengaja membuat meriam kecil itu terpental, melepaskan tisu dan menumpahkan bubuk mesiu. Nani lalu menggunakan jarum untuk melawan Sudip. Tapi Sudip berhasil menangkis serangan itu menggunakan magnet speaker melawan jarum. Dan akhirnya, Nani tertangkap setelah mengganggu Sudip selama 20 hari. Dia juga mengetahui di mana Bindu bersembunyi, sehingga Sudip membawa Bindu ke meja agar menyaksikan kematian Nani. Tapi sebelum itu, Sudip menyiksa Nani dengan memotong salah satu sayapnya agar Nani merasakan penderitaan seperti dirinya. Setelah beberapa saat, Nani menyadari bahwa tisu telah jatuh dari lubang meriam, dan arahnya tepat mengarah ke Sudip. Maka Nani merencanakan sesuatu dengan menutupi dirinya dengan bubuk mesiu. Saat melihat Nani berbicara dengan Bindu, Sudip bertanya apa yang dikatakan Nani, dan Bindu menjawab bahwa Nani ingin membakar Sudip menjadi abu. Hal itu membuat Sudip marah, sehingga dia menggunakan korek api untuk membakar Nani terlebih dahulu. Namun saat itu Nani mengambil kesempatan untuk berkorban dengan terbang menuju api, masuk ke dalam meriam, dan akhirnya, Nani menembak Sudip dengan bola logam hingga menembus tubuhnya. Menyadari bahwa bola itu juga mengenai tabung oksigen dan menyebabkan kebocoran, Bindu segera mencari tempat berlindung, menyebabkan kebakaran yang menimbulkan siluet Nani di dalam api, dan akhirnya, Sudip tewas setelah tertelan api. Setelah insiden itu, Bindu mengambil sayap Nani yang tersisa yang melayang di udara untuk dibuat kalung sebagai kenang-kenangan. Beberapa waktu berlalu, dan Bindu menjalani hidupnya seperti biasa. Suatu hari, ada seorang pria yang terlihat seperti belum mandi sedang menggoda Bindu di jalan. Melihat hal itu, seekor lalat lain menghentikan pria yang belum mandi itu, sehingga pria tersebut jatuh dari motornya. Film Iga berakhir dengan lalat itu memperlihatkan dirinya dan hendak menusuk mata pria yang belum mandi itu. Tapi dia tidak jadi melakukannya, yang membuat pria itu ketakutan. Dan akhirnya, lalat itu menulis, "Aku kembali," sebagai tanda bahwa dia adalah Nani yang terlahir kembali sekali lagi sebagai seekor lalat.
Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.